pernah habis dunia, sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hi, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Hai dan selamat datang di Jakarta Content Week 2021, Together Again. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Saya Eni Kurniawan, founder Literasia, akan memandu sesi hari ini. Bersama saya sudah ada Aziza Asatari dan Jasmine Sukarti, dan kami akan berdiskusi dalam sesi Game Talks, How Big is the Game Market and How to Get the Opportunity.
Sesi ini merupakan bagian dari Icon, sebuah program yang menghadirkan presentasi, perbincangan, dan diskusi tentang IP dan konten kreator, serta audiovisual, animasi, komik, ilustrasi, game, dan desain. Seperti yang kita tahu, bermain game dulu sering dianggap sepele dan buang-buang waktu. Tapi sepertinya hal itu sudah mengalami perubahan paradigma. Bahkan sekarang banyak orang yang memilih berkarir sebagai pemain game profesional. Mereka membuat konten di platform seperti YouTube atau Twitch, berkompetisi di ajang nasional dan internasional, memperebutkan hadiah dengan angka yang fantastis. Nama seperti Just No Limit, Rose Diamond, konten kreator dengan jutaan subscriber di YouTube. Ada juga pro player seperti Zuxi, Luxi, dan juga tim profesional sebagai Bigatron dan Evos. Nama-nama yang dikenal luas oleh publik dan menginspirasi banyak orang untuk memilih karir di dunia gaming, baik sebagai player atau juga sebagai developer. Potensi ini tak luput dari perhatian pemerintah, dukungan badan-badan kementerian seperti Parekraf, juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti misalnya yang terakhir terjadi di Asian Games 2018, di mana e-sport sukses untuk diusulkan dan dimasukkan sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi. Dan sejauh ini, games merupakan industri hiburan yang paling menguntungkan. Pendapatan global dari sektor industri hiburan pada 2019, games menempati posisi terbesar dengan angka mencapai 160 billion, jauh di atas industri film dan musik. Tapi walaupun masih di belakang industri televisi. Dan jika ada disrupsi seperti misalnya pandemik COVID-19, justru sementara industri-industri lain tiarap, industri game justru menaik 30%. Dari data Newzoo, gamers di Indonesia rata-rata menghabiskan sekitar 130.000 setahun untuk berbelanja item dalam game. Nah, dalam konteks karya kreator tanah air, game Ghost Parade yang didevelop Lentera Nusantara Studio berhasil rilis dalam 3 platform, sekaligus bersama game publishing kelas dunia, Axis Game. Ketiga platform tersebut adalah PlayStation 4, Nintendo Switch, dan PC melalui Steam. Distribusi game tersebut secara luas dan mendunia, dan bahkan sudah dilokalkan di beberapa negara sebagai Taiwan, Jepang, dan di beberapa negara Eropa. Artinya, game yang telah mengangkat dan memperkenalkan kekayaan Nusantara ini telah diadaptasi di beberapa bahasa di negara tersebut dengan pertimbangan penjualan yang cukup besar. Nah, marilah untuk sebelum kita memulai sesinya, saya akan memperkenalkan kedua pembicara kita. Yang pertama adalah Aziza Asatari, adalah CEO sekaligus founder dari Lentera Nusantara, sebuah award-winning IP powerhouse Indonesia yang meluncurkan produk properti intelektual basis seni dan teknologi dengan signatur mereka yaitu local heritage yang capaiannya sudah sampai di pasar global. Kecintaan Aziza pada budaya lokal tertuang pada karyanya yang berjudul Ghost Parade, sebuah masterpiece intellectual property yang dipersembahkan sebagai national treasure Indonesia di level mancanegara, membawa misi menghantarkan keindahan khasana Indonesia melalui Ghost Parade game ke seluruh dunia. Aziza dianugerahi Presiden Joko Widodo sebagai salah satu dari 10 pemuda terbaik bangsa. Sementara itu, Jasmine Soekarti adalah mastermind di balik komik Gak Jelas, award-winning IP Indonesia yang menjadi salah satu representatif negara untuk National Licensing Exhibition yang diinisiatifkan oleh negara. Sekarang, Jasmine adalah founder dan CEO dari JHS atau Jangan Halus Lalu, sebuah rumah produksi yang fokus dalam membuat dan mengembangkan IP baik untuk dalam negeri dan internasional. Sebelum kita memulai sesi dengan kedua tamu kita hari ini, mari kita saksikan 2 video dari mereka. I get so lost in my head at night just thinking of you. No hesitation, so the news turning new. Maybe you'll realize it one day you'll think about it. Lost in my head at times just thinking about you. Gotta get my head on right, I can't be too careless. I've been up all night, now I can't get reckless. I've been playing way too many games, I'm wasting my time. But you're drowning out my senses, maybe my love's a crime. What if I have the heart to care for you? What if I fucked it up just like I would? Don't try to tell me this time's gonna be any different. Yeah, cause I get lost in my head at night just thinking of you. No hesitation, so the news gonna move. Maybe you'll realize it one day you'll think about it. Lost in my
without you. Dari studio yang harusnya bikin game, berkisah tentang seorang bocah terlewat imajinatif. Aku bisa melihat hantu. Depresi tidak punya teman. Ia memutuskan untuk berteman dengan hantu di hutan. Buah gomu-gomu, si gundul, pocong mesum, dan model iklan sampo. Pulang sekolah, ia menghabiskan waktu di hutan. Guru-guru di sekolahnya abai. Sang ibu bodo amat, bapak gak tahu kemana. Bermain, berpetualang, melawan para perusak hutan yang menggunakan robot super canggih yang bisa menembakkan laser dan roket dengan kekuatan persahabatan. Wow, sangat masuk akal. Ya sudah, tonton langsung saja serial animasi Gasperit setiap minggunya hanya di channel YouTube Gasperit TV. Sekarang, please. Karya terbaru dari sebuah studio game. Ya, sebuah komik. Adaptasi dari sebuah game bertema mitologi Nusantara yang konon katanya terkenal di dunia. Berkisah tentang seorang anak yang tersesat di hutan. Hanya berbekal sebuah lentera mencari jalan pulang. Kasihan, gak ada teman, hantu pun jadi. Mempersembahkan Gasperit, petualangan suri di hutan Suaka. Nih, lihat. Ini juga seru sekali bukan? Menegangkan, mencengangkan, bombastis, luar biasa, penuh imajinasi. Tuan, angkotnya ngebut. Tembok nih. Mau kemana, Sur? Nah, ikut aja. Wow, kalau saya sih gak akan banyak mikir, langsung beli komiknya. Nah, keren kan? Gasperit, petualangan suri di hutan Suaka. Kini tersedia di toko buku kesayangan saya dan Anda juga. Gramedia. Order segera. Buruan. Ya Please. suka-suka orang tua saya dong. Lucu sekali itu video yang terakhir. Oke, mungkin ya kita bisa mulai dengan Aziza yang ada presentasi. Silakan dimulai Aziza. Boleh. Terima kasih banyak Mas Yani, luar biasa sekali hari ini. Terima kasih juga sama semua tim Jakarta Content Week atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin untuk share presentasi ya. Boleh di ini. Oke, mungkin saya di sini pengen ngobrol-ngobrol sedikit terkait potensi dari dunia game, dan tadi juga sudah diperkenalkan oleh Mas Yani sedikit tentang Gasperit.
Itu sebenarnya itu tuh adalah sebuah karya yang kita buat tidak hanya sebagai pilot project gitu ya, tapi juga masterpiece yang membuktikan bahwa karya Indonesia itu bisa kok dibawa sampai ke level global. Saat ini kami dipublish oleh publisher kami Axis yang merupakan nomor 7 terbaik di dunia versi dari Metacritic. Dan IP ini juga sudah dikeluarkan selain dalam game, itu juga ada dalam bentuk musik. Kemudian tadi yang sudah dilihat juga komik, ada juga ensiklopedia lelembut disertai dengan AR dan berbagai produk lainnya. Dan hari ini saya sendiri, Aziza Satari, ingin bercerita sedikit tentang potensi game yang tadi sudah diceritakan oleh Mas Yani juga gitu. Memang kenyataannya adalah sebuah catatan perjalanan industri yang saya ini di sini merasakan sendiri ya. Jadi memang kondisinya itu game itu ternyata pemenang gitu, pemenang saat kita melawan pandemi gitu. Jadi tadi juga sempat dijelaskan bahwa satu-satunya yang tidak tumbang gitu di kondisi pandemi ini tuh ternyata adalah game industry gitu. Jadi istilahnya ya memang kalau gamer itu kalau udah mantengin layar udah aja antep gitu kan. Jadi mau dunia luar, mau apokalips, mau tiba-tiba ada alien datang gitu, nggak ngaruh gitu. Istilah itu seperti itulah gitu. Nah, jadi di sini sendiri, tapi kalau bisa kita menilik kembali ke belakang gitu, faktanya sebenarnya sebelum bahkan tahun 2016 sendiri itu sebelum pandemi pun game itu sebenarnya memang sudah memiliki positioning yang lebih besar gitu secara revenue gitu dan jangkauannya juga sebenarnya lebih luas. Di sini saya tampilkan music versus film includes the box office dan game itu sendiri itu tuh tahun 2016 itu ada di 2:5:10 dan sebenarnya itulah yang kita tuh Lentera itu mulai perjalanan kita 2015 kita coba semua gitu, kita coba game, kita coba komik, kita coba bahkan asalnya Ghostbread itu lebih kayak forum grup discussion cerita tentang hantu lucunya gitu, nggak ada yang tahu kita mau bikin game gitu. Nah kita spread semua dulu dan akhirnya kita ngelihat ternyata yang punya potensi yang paling besar itu untuk menjangkau market global itu adalah game gitu. Nah itu yang akhirnya kita coba dan potensi game ini sendiri itu sudah dipilih gitu, udah ditilik oleh pemerintah gitu kan, dimana sebenarnya potensi game di Indonesia sendiri itu memang sangat besar gitu. Kenapa? Apalagi tambah kondisi pandemi kayak sekarang, di mana kondisinya Indonesia itu terdampak pandemi paling berat gitu. Tapi di sisi lain ternyata pandemi inilah yang men-unveil, membuka potensi kita. Ternyata kita itu adalah salah satu market game dan kalau boleh dibilang untuk Southeast Asia sendiri itu market game terbesar se-Southeast Asia gitu. Dan dia tetap tumbuh dan growing terus-menerus termasuk hingga sampai saat ini gitu. Faktanya saat tahun 2019 saja itu dia yang tadi 110 dia langsung growing ke 145 di mana positioning musik sama box office movie itu growingnya itu tidak sampai melewati 100%-nya dan begitu 2020 dia terus growing sampai 159 billion US dollars dan 2021 saat ini dia ada di angka 175 billion US dollars yang dimana diperkirakan pada akhir tahun 2021 ini akan mencapai 200 billion US dollar oleh Newzoo gitu, diprediksi dia akan mencapai di angka segitu. Nah uniknya ternyata dari sebesar itu revenue-nya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya Asia Pasifik itu menguasai setengah dari kue game global games markets. Dan dari setengah ini, Indonesia itu ada di persentase yang paling besar gitu penguasaannya. Dan itulah yang akhirnya pada saat ini mengakibatkan Indonesia itu dilihat dunia sebagai a hidden gem gitu.
the world call it a hidden gem for the game industry gitu. Dan ini tuh akan terus-menerus tumbuh bahkan setelah melewati 2021, di mana akhirnya dunia bisa melihat besarnya potensi game Indonesia gitu di Southeast Asia gitu, di mana Indonesia itu ya tadi sempat kita bercerita juga bahwa Indonesia itu punya banyak sekali parameter untuk menjadi salah satu market game paling potensial di dunia gitu. Termasuk diantaranya adalah jumlah penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia gitu kan. Kemudian jumlah player yang sangat tinggi, termasuk diantaranya adalah pemerintah juga sudah menjadikan e-sport sebagai official sport di Indonesia. Yang salah satunya adalah game Lokapala yang kemarin sudah masuk ke PON gitu sebagai salah satu cabang olahraga ini internasional yang ada di PON gitu. Dan dari situ kita bisa melihat gitu betapa besarnya potensi game Indonesia gitu yang terus growing, terutama saat ini itu dia sudah menguasai Southeast Asia sebagai ini. Jadi dari segede itu Southeast Asia tadi, dia Indonesia itu sudah jadi yang terbesar di Southeast Asia gitu. Nah, ini adalah sedikit fakta terkait berapa proyeksi jumlah populasi comparing sama jumlah pemain game gitu. Dan uniknya di sini walaupun dengan kondisi English proficiency yang tidak terlalu bagus gitu, ternyata tetap aja di sini tuh serapan game market itu masih tinggi sekali gitu. Jadi kayak istilahnya tuh Indonesia itu sudah dilihat sebagai salah satu game market paling bergengsi yang akhirnya localize ke Indonesia itu menjadi sesuatu yang istilahnya apa ya, seksi untuk dilirik gitu, terutama saat sedang kondisi pandemik seperti sekarang, digital market rising, apalagi kalau 5G nanti sudah mulai growing juga ya gitu. Nah, melihat potensi yang sangat besar di Indonesia ini, sebenarnya kita tuh masih punya problem satu, termasuk ini problem yang akhirnya lentera unfail ya dalam perjalanan kami membuat Ghost Parade gitu. Dimana Ghost Parade itu kami rancang sedemikian rupa, terutama kayak mungkin banyak yang melihat kenapa tidak ke platform apa duluan gitu kan. Kami saat mengeluarkan Ghost Parade itu sebenarnya awalnya itu ini mobile game, tapi akhirnya kami masuk ke konsol. Kenapa? Ya istilahnya kalau yang paling berat kita udah lewatin, ya yang lainnya itu secara standar ya kita pasti bisa. Nah itu dia tadi, ternyata secara standarnya tidak mudah. Dan kita bisa bilang bahwa kancah industri game Indonesia itu sama dengan kancah industri game di kelas dunia gitu. Jadi itu tadi, dengan menyadari bahwa secara data kita merupakan game market terbesar gitu di Southeast Asia, itu berarti ya kita tuh sebenarnya sudah market game di level global gitu. Dan memang saat ini salah satu problem yang ada di Indonesia adalah serapan game Indonesia itu ternyata didominasi oleh non-Indonesia begitu. Jadi serapan Indonesia itu sendiri game industrinya itu ini ada dua nih, kalau saya nggak salah. Tahun 2020 datanya 0,4. Kalau sekarang agak naik 1%. Luar biasa sih itu masih, kan? Tapi 1% gitu. Ini tuh sebenarnya sesuatu yang kita harus bisa jawab gitu. Bisa nggak sih Indonesia itu menguasai market digital Southeast Asia di level global dengan membawa konten dan karya anak bangsa yang sudah mendunia gitu. Apa sih, di mana sih key-nya gitu. Dan itulah yang sebenarnya waktu itu kalau saya bilang perjalanan Ghost Parade mencapai itu semua itu adalah bukan pencapaian ya, tapi sebenarnya justru proses awal. Bagaimana caranya kita bisa mencari formulanya itu, standarnya itu sehingga kita sampai di situ. Dan di sini juga yang akhirnya Ghost Parade itu dipublish oleh game publisher nomor 7 dunia, Axis Game, dan ini apa sih istilahnya itu ya, sudah didistribusikan baik itu dalam bentuk digital maupun fisikalnya oleh tiga regional publisher lainnya gitu. Nah
dengan melihat ini sendiri, di mana waktu itu kita juga berkolaborasi sama Axis, karena Axis itu dia memang, kalau saya bilang tuh visionary gitu. Mereka itu membawa culture Jepang ke global melalui game, dan itulah yang mereka lihat ketika mereka melihat Ghost Parade. Mereka ingin melihat culture Indonesia bisa mendunia melalui game begitu. Dan itu sebenarnya yang hari ini saya di sini bersama partner saya Jasmine Surkati, yang mungkin kita akan bercerita apa sih sebenarnya rahasianya gitu yang mungkin bisa menjadi apa ya istilahnya ya, masa depan untuk Indonesia gitu, terutama dari sisi para kreator itu sendiri gitu. Karena Ghost Parade itu sendiri sebenarnya apa ya, Ghost Parade itu sendiri kan sebenarnya dia itu merupakan ini IP awalnya gitu. Jadi dari IP kita lakukan analisa gitu, yang kemudian kita memilih game sebagai platform storytellingnya. Begitu kira-kira Mas Yani. Wah, menarik sekali. Makasih Azizah. Mungkin kita bisa langsung ke Jasmine. Saya juga sangat-sangat tertarik mendengarkan presentasi dari Jasmine. Silakan Jasmine. Wah, tadi menakjubkan sekali presentasinya. Itu statistiknya emang benar, itu keren banget. Thank you, Beb. Industri game Indonesia itu udah menjadi salah satu yang seperti tadi Aziza bilang, sangat seksi gitu ya. Banyak game-game luar udah mulai mencoba melokalisasi diri dan juga mencoba untuk tap in ke salah satu platform, salah satu channel terbesarnya gitu ya, lewat mobile gaming dan sebagainya gitu. Dan tapi yang tadi menarik tuh soal itu ya, IP ya, Aziza ya. Betul. Game itu cuman platform, cuman medium, tapi sebenarnya harta berharganya itu IP-nya. Betul banget tuh dia gitu. Jadi ya apa ya istilahnya, itu sebenarnya kan jadi riset juga tuh, kayak pas awal tuh kan ya lo tau lah maksudnya. Nah, saya cerita sedikit nih soal Jasmine, ini mahasiswa gue yang paling keren, kayak saya badai gitu. Jadi saat saya awal-awal Ghost Parade itu sebenarnya sambil ngajar di kampusnya Jasmine gitu, di Venus International, ya memang mahasiswa saya yang paling bright gitu, shining, shimmering, splendid anaknya gitu. Nah, jadi aku baru tahu loh. Serius, kalau ternyata ada master and apprentice di sini. Wow. Ya, justru sebenarnya di situ gitu. Aziza Sith Lord-nya. Aku apprentice-nya. Jadi saya nanti gue hilang jadi asap gitu ya, kan jadi. Jangan dong. Oh, jangan. Nah, jadi saya cerita sedikit soal Jasmine ini kan. Memang kelakuannya udah nggak jelas dari dulu gitu. Jadi waktu saya nyoba membuat IP Ghost Parade, Jasmine itu sudah fokus di komiknya jelas, dan kita coba semuanya gitu. Saya ikutin juga Jasmine keluarin komik, saya keluarin komik juga. Terus habis itu saya juga di situ sambil sambil ngajar game, saya develop game juga. Tapi memang saat itu kemudahan data itu tidak seperti hari ini ya gitu. Jadi kayak kalau hari ini tuh segala bisa. Nah, saya juga nyoba tuh. Ternyata akhirnya kita memilih untuk IP Ghost Parade itu game. Nah, berarti sebenarnya kuncinya di game atau di IP-nya nih? Silahkan. Kebetulan kalau aku milih komik karena pada saat itu sumber dayanya cuma bisa sebesar itu. Yes, memang sumber daya ini ya. Iya, kadang mungkin IP, aku selalu bilang komik itu adalah medium paling ekonomis untuk memulai IP gitu, karena kebutuhan sumber daya manusianya cukup dikit. Kita cuma perlu waktu dan tenaga gitu. Ya pastinya perlu skill juga gitu. Dan mungkin setiap IP pasti ada optimum mediumnya ya, dan sepertinya Ghost Parade itu
game. Sedangkan kalau aku IP-nya yang di belakang sini itu Budi dan kawan-kawan itu dimulai dengan komik dan ternyata kita cukup bagus community building-nya dan kita juga sempat bikin game tapi masih hyper casual banget buat mobile waktu itu. Dan alhamdulillah kita masuk Google Play #1 trending pas kita launching. Luar biasa, memang gak jelas sekali nih. Tapi habis itu mungkin karena kembali lagi ya, dulu aku tadi kan Aziza bilang aku mulai komiknya jelas pas kuliah, masih belum terlalu banyak fokusnya dalam bisnisnya, jadi pokoknya mau game gitu, habis itu keluar lama gitu, habis itu nggak diupdate, mati deh gitu. Itu sayang banget sih, tapi but at least you do something. I mean, itu insight yang berharga loh. Kenapa? Karena sebenarnya aku setuju sama Jasmine. Waktu awal itu kita pakai komik dulu, ngetes dulu gitu. Ngetes dulu, begitu orang suka sama story-nya. Again, karena game industry itu tidak hanya secara revenue gila-gilaan, tapi secara human resource juga standarnya tinggi banget. Nah, dari situlah yang sebenarnya investor bisa berani gambling. Kalau kreatornya atau karyanya itu berhasil di platform yang istilahnya itu skalanya lebih ekonomis, apalagi kalau di skala yang lebih besar. Betul sih, aku lihat beberapa kayak misalnya kita bisa ambil success story yang bermula dari komik itu udah banyak banget sebenarnya contohnya. Kalau yang akhir-akhir ini misalnya kayak misalnya One Punch Man itu kan dari justru malah dari komik yang coret-coretan biasa, lalu ada kreator komik lain yang tertarik terus diadaptasi sama dia digambar ulang dan terus berkembang ke bermacam-macam. Dia kan mengembang ke film, ke game. Lalu kalau kemarin itu Mugen Train itu bahkan The Witcher sendiri ya, The Witcher sama Assassin's Creed itu asalnya novel ya. Iya, makanya. Dan itu bahkan sebetulnya kita membayangkan The Witcher itu dari negara yang dari Eropa Timur yang bahkan mungkin orang-orang nggak tahu referensi materi aslinya, tapi begitu dia dijadikan game, animonya meledak, terus dialihwahanakan dalam berbagai bentuk. Yes. Ya, aku itu jangan-jangan aku menduga itu sebenarnya apa sih kalau misalnya sekalian sebagai content creator apa sih masalah yang sebetulnya jadi stumbling block yang pertama kali kalian temui, itu tembok pertama yang harus diloncati sebagai seorang game creator? Mungkin dari Jasmine dulu kali. Oke, kalau aku sih pribadi, mungkin ini suatu hal yang banyak dilewatin ya oleh kreator Indonesia, baik itu dalam komik, dalam game, dan sebagainya gitu. Kayak tadi kan Aziz sempat bilang soal, kalau dulu data mungkin nggak segampang kita dapetin sekarang gitu, dan sekarang kan udah banyak ya, alhamdulillah program-program soal development IP dan kelas-kelas soal honing skills dan software-software sekarang juga lebih berkembang daripada zaman dulu ya gitu. Nah, tapi itu baru mulainya sekarang ini, at least perasaanku ya sebagai kreator gitu di Indonesia. Dan menurutku, aku kan juga. Iya. Dan menurutku itu salah satu obstacle terbesar adalah kita mencari, menurutku ya, kenapa mungkin industri kita baru pick up sekarang secara kreatif dibandingkan dengan let's say Amerika deh gitu. Kenapa industri film di sana udah yang budgetnya gila-gilaan, habis itu bisa bikin sekarang kan yang baru aja keluar tuh Dune ya. Dulu Dune tidak bisa dibikin karena it's ahead of its time, tapi sekarang bisa gitu. Itu juga karena industrinya sudah melewati banyak success story dan juga failure story gitu. Infrastrukturnya udah dibikin dari awal sampai sekarang. Banyak kreator-kreator yang dibiarkan untuk bereksperimen dan diberikan kesempatan untuk meluncurkan eksperimen mereka ke dunia luas gitu. Dan juga apresiasinya juga sepadan untuk para kreator itu gitu. Jadi nggak term starving artist
ya at least untuk yang orang-orang yang udah sukses itu mereka jadi bisa berkarya terus dan mereka bisa mencari uang dari situ tanpa mencari pekerjaan sampingan lah gitu. Itu yang aku lewat. Ya, bisa fokus. Nah, itu tuh yang menurut aku tuh jadi salah satu obstacle terbesar ya kalau kita di sini itu kreator-kreator banyak yang belum bisa fokus sepenuhnya terhadap talenta mereka, terhadap skill mereka, terhadap cerita mereka, dan ya dengan hurdles kebetulan mungkin mereka belum ketemu orang yang tepat, belum ketemu medium yang tepat, belum dapat aksesibilitas yang tepat gitu. Karena aku sampai poin di sini, aku kan dulu kreator, sekarang alhamdulillah udah punya studio pun itu ini aku belajar banyak banget juga dari Aziza. Dia membuat studio dari awal sampai aku udah tahu banget tuh susahnya ngomong sama investor apa dan sebagainya gitu. Itu juga penuh keringat air mata dan darah. Keringat air mata darah ya, bukan keringat air mata darah. Udah air mata darah. Iya, darah. Ya sebenarnya tidur lihat layar gitu kan mata sepet ya nggak? Iya, tapi that's the thing, yang namanya kreator ya apa ya, dalam dunia art pasti perjuangannya tuh tinggi banget ya. Kita perlu network, nggak cuma honing our skills, tapi kalau kita harus networking yang baik, kita harus punya professional rep yang baik, dan building itu semua itu penting, dan menurutku itu salah satu yang mungkin belum banyak orang punya atau belum ketemu tepatnya, dan sayangnya jadinya aku sering dengar banyak yang menaruh penanya dan memilih untuk ke industri lain. Iya, sayang banget ya. Aku tertarik juga mendengar. Jadi kan kalau aku menangkap bahwa misalnya Aziza itu so ahead of your time. Maksudnya kalian di Lentera Studio sudah melihat bahwa oke lah kita mulai dari media komik dulu, and then you try to expand that. Jadi itu dikembangkan ke medium lain, di cross media ke medium lain, dan dari komik berkembang terus dialihkan ke game. Proses menuju situ apakah memang udah dari awal udah tahu this is what I want to do, atau memang dulu pun Aziza juga mengalami fase trial and error? Ngalamin fase trial and error banget. Yang paling pahit gimana tuh? Yang paling pahit itu kita harus sampai ini bahkan dalam pipeline game development sendiri ya gitu. Kalau saya bilang tuh kita 36 kali ngebongkar game. Ngulang development dari awal tuh sampai istilah tuh sampai khatam. Sampai udah hafal. Itu merem seminggu 90 map jadi itu kan udah gitu. Dan itu tuh sebenarnya ya kalau dibilang tuh memang kalau saya bilang yang dibilang Jasmine tadi tuh benar, kayak kenapa harus random sih, kayak harus ketemu orang yang tepat padahal seharusnya itu adalah hak milik semua kreator sebagai anak bangsa. Halah yuk mari. Jadi ekosistemnya kita ini tuh tidak membuat kita survive di sini gitu. Padahal sebenarnya potensi besar sekali. Ekosistem itu termasuk infrastruktur dan sebagainya gitu kan. Termasuk knowledge, itu juga salah satunya yang bikin saya keluar dari kampus karena saya ngerasa saya nggak pantas ngajar game. Saya sendiri belum pernah bikin game. Ya, jadi Ghost Rider itu it's like our very first game yang ke konsol gitu. Dan kalau dibilang trial and error-nya, ya itu banyak. Ngulang webtoon, kita pun nggak ngerti format webtoon tuh harus kayak gimana. Ngulang webtoon sampai 5 kali gitu, repost lagi. Terus kemudian kita juga nggak ngerti standarnya itu sebenarnya di investing, terutama yang paling beratnya investmentnya ya gitu. How to count the projection and everything, sehingga saya tuh kalau udah dengan planning yang benar gitu, pipeline yang benar, nah balik lagi ke standar SOP yang benar, semua orang tuh bisa dengan fokus berkarya gitu. Imagine betapa beratnya, ya itu juga
salah satu misinya yang sebenarnya Lentera ingin lakukan gitu. Termasuk kolaborasi saya dengan Jasmine, nanti kita akan membuat sebuah game baru gitu ya, luar biasa sekali ya, yang membawa kreator Indonesia mendunia, cie. Nah itu sebenarnya juga sesuatu istilahnya apa ya, misi dari kami sendiri juga, karena kami tuh melihat bahwa apa ya, perjuangan awal kreator itu yang capek-capek kayak segala harus dilakuin sendiri, nyari channel sendiri, nge-maintain fans sendiri, sehingga akhirnya itu secara kualitas pun kadang storytellingnya tuh nanggung. Jadi kadang-kadang tuh kayak akhirnya istilahnya Jasmine tuh akhirnya taruh pena gitu. Karena sebenarnya itu dia tidak punya ekosistem yang bisa membuat dia fokus pada polishing the quality gitu. Saya di sini tuh punya mentor waktu di Ghostbread sendiri tuh. Ghostbread itu dibantu oleh beberapa orang dari Ubisoft, 2 diantaranya itu sudah 25 tahun. Saat dia bantu Ghostbread sudah 25 tahun. Di Ubisoft tuh sebagai narrative storyteller ya, itu one of the highest and the most important job ternyata, narrative storytelling gitu. Istilahnya tukang dongeng. Nah, imagine like kita tuh sebenarnya itu apa ya, yang bikin akhirnya mereka itu mau involve di situ di Ghostbread, walaupun akhirnya itu adalah proses perjuangan, proses belajar saya untuk mengejar standar yang benar tuh gimana sih gitu. Jadi kalau saya bilang Ghostbread itu sebuah masterpiece juga perjalanan. Nah, standar ini yang sebenarnya itu harusnya setiap kreator itu punya. Dan sudah sampai ke level edukasi. Bahkan nggak bisa cuma di kampus, kalau saya bilang mungkin bahkan harus dari kecil sebenarnya gitu. Dari kecil di SMK itu, mungkin SMK mungkin yang paling kuat, kita bekerja sama dengan SMK Rus Kudus juga, dan itu fase lagi positif-positifnya ya gitu. Tapi itu memang sesuatu yang apa ya, kita tuh pengen kreator Indonesia itu punya ekosistem ini yang akhirnya mereka fokus sama karyanya, mereka fokus menjadikan karyanya itu mateng gitu, mereka fokus menjadikan nuansa kontennya itu kuat. Jadi justru saya bilang kayak Jasmine ini luar biasa. Kenapa? Ya masih sanggup nge-maintain, entah itu maintain marketing, nge-maintain apa sih, fan base gitu kan. Ya makanya kan itu aku penasaran sih ini sebetulnya kan kita udah tahu nih tantangannya. Jadi kan kita belajar dari negara lain. Jadi sebetulnya menurut kalian, aku pengen tanya, jadi Jibaku kan bikin Jibaku untuk ya kayak kan dirancang sebagai platform untuk membawa IP Indonesia goes global. Aku tuh penasaran dari negara mana sih sebenarnya kita bisa tiru dan adaptasi ke sini sih. Maksudnya industri dari negara mana sih yang sebetulnya yang in Asia itu yang baik secara kultur maupun etos kerja bisa kita copy tuh mana sih sebetulnya, Jasmine? Kalau aku pribadi, ya, mungkin kan setiap orang kan jawabannya beda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh senang banget ngelihat Jepang. Karena di sana culture-nya it goes both ways ya, nggak cuma untuk kreatornya tapi juga untuk penikmatnya. Kreator dikasih kesempatan oleh para investor di sana dan juga para channel, para distributor dan sebagainya untuk memberikan their version of truth gitu, their stories, the narrative storytelling gitu. Dan in the same time, kenapa ekosistem mereka jadi hebat banget, IP mereka sampai kemana-mana, itu pemerintahnya mereka support, itu satu. Dan maksudnya pemerintah supportnya tuh nggak cuma di Jepang aja, tapi sampai kalau pada tahu di Indonesia aja sebagai salah satu market terbesarnya Japan IP audience ya, itu ada namanya Japan Foundation gitu. Jadi mereka mikirnya sejauh itu, jauh gitu. Jauhnya segitu banget. Plus penikmatnya, actually aku kaget banget ya, orang sana itu sangat mungkin nasionalis is not the right word for it, tapi very loyal to the local IPs, local brand dan sebagainya gitu. Nah, jadi mereka itu consumption
behavior-nya tuh tinggi banget. Aku pas ke Jepang itu aku kaget banget. Aku kira kalau misalnya ke Disneyland gitu ya, ke Disneyland itu yang banyak shopping itu palingan si turis-turisnya gitu kan, orang lokal udah sering bolak-balik dan sebagainya. Ternyata enggak, orang Jepang itu banyak banget beli barang-barangnya dari sana gitu. Tapi mungkin paling terlihat banget kayak di Universal Studio. Universal Studio tuh aja kolaborasi IP-IP lokal seperti One Piece, dan itu tuh benar-benar mereka para audiens yang datang, orang-orang yang datang itu lebih prefer untuk ngebeli brand lokal tersebut dibandingkan si brand dari luarnya yang si Universal Studio punya gitu. Itu segitunya. Dan aku udah sempat ngobrol sama temanku yang di Jepang, kalau mau kita penetrate their market, itu cara paling gampang, cara paling diterimanya adalah salah satunya tuh either kolaborasi sama brand atau perusahaan lokal, atau emang mulai asal-muasalnya dari sana, atau emang yang dikerjain oleh Japanese artist. Karena kalau brand luar tiba-tiba masuk, nggak ada pakai jembatan segalanya, orang sana tuh kayak mau sebagus apa gitu, kayak nggak gitu. Dan dipilih yang nggak ada gitu. Makanya Jepang bisa sebesar itu, menurutku it's their power, their ekosistem itu, appreciation dan sebagainya. Ya, ekosistem itu kan kalau mungkin aku nggak tahu pengibaratan ini ada tepat, tapi itu kalau aku boleh menganalogikan itu kayak apa ya, kayak tempat kita memasak. Kalau ekosistemnya bagus, apa yang kita masak bisa jadi gitu kan, maksudnya temperaturnya pas, segala macamnya diatur, itu kan pas. Nah, ekosistem Indonesia tuh udah sehat belum sih sebetulnya untuk kita bisa untuk kita bisa sampai ke sono noh. Kami pengen jadi kayak Jepang nih. Gimana sih realitanya di Indonesia itu? Kalau saya bilang ya, itu tuh kayak orang pengen bikin fine dining, tapi pakai nasi goreng yang biasa lewat di depan rumah. Oh, that's a good analogy. Iya sih, benar. Pengennya jualnya itu jadi fine dining, harganya juga pengen fine dining, tapi pakainya micin. Nah, ini sebenarnya potensi loh. Saya nggak bilang jelek, ini potensi. Ini yang dibilang Jasmine tadi, bener. Sebenarnya kalau boleh dibilang, apa orang Indonesia nggak suka sama IP-nya sendiri? Nggak juga. Ternyata kayak, ya itu tadi salah satunya, termasuk problem kita tuh punya English proficiency yang not really good gitu kan. Kenyataannya sebenarnya orang Indonesia itu lebih suka sama komik webtoon sendiri, lebih kreator lokal sendiri. Yang belum ada tuh apa? Human resource-nya. Human resource-nya yang bisa ngebawa si konten ini menuju ke si game dengan standar global tadi. Karena kalau Indonesia urusan game memang elitis. Kenapa coba? Karena kita terbiasa makan barang mewah gratis. Alias game bajakan. Jadi kalau di UK itu game market retro itu masih dihargai sekali gitu, karena mereka bayar, they pay for that. It could be something forever. Kalau Indonesia tuh karena ngerasa gratis, nggak bayar, bajak aja gitu. Jadi elitis market gamenya, standarnya tinggi. At some point it's really good, but at other point itu berat buat kita yang di lokal. Tapi itu kan sebenarnya jadi tantangan. Salah satunya kenapa kita pengen bawa game global Indonesia, game Indonesia, karya IP creator Indonesia ini ke global market dulu, ya karena itu tadi, kalau kita sudah bisa di level global, kita pasti bisa di Indonesia. Intinya kalau gede di luar dikit, masuk ke sini lebih gampang. Dan dari obrolan kita tadi, salah satu yang paling sering muncul itu kan tematik itu storytelling. Itu ini menurut pendapat pribadiku ya, bisa jadi aku salah. Aku kan bukan nggak terlibat sama sekali, nggak pernah berkecimpung di dunia game development. Tapi aku pernah bertanya-tanya sama beberapa teman yang gamer baik serius dan kasual. Jadi mereka bilang secara ilustrasi, maksudnya secara gameplay mungkin Indonesia nggak kalah lah sebetulnya. Tapi cara storytelling itu masih perlu banyak perbaikan. Sepakat nggak dengan sentimen itu? Sepakat banget.
banget. Karena misalnya begini, perkenalanku dengan game itu agak telat. Game pertamaku itu adalah dulu Tomb Raider, terus ke RPG waktu itu Final Fantasy 7 ya, 97. Tahun 97 aku baru mulai kok, Mas, tenang. mulai benar-benar benar-benar oke. This is interesting. RPG pertama adalah Final Fantasy. Dan itu sampai replay value-nya kan tinggi karena dia punya storytelling yang sangat-sangat melekat begitu loh. Jadi sebetulnya kalau itu memang PR kita, nah di mana nih mulainya? Apakah memang kita ya seperti tadi ekosistemnya harus dibangun, dan jika memang kita harus membangun ekosistem itu, where do we start gitu loh? Mungkin dari Bu dosen dulu, Bu dosen. Benar. Jadi sebenarnya ketika kita mau memulai sesuatu itu harus ada winning advantage-nya ya kalau bahasa saya gitu. Kayak kita tuh harus tahu nah ini juga sedikit cerita soal Ghost Parade gitu. Sebenarnya kenapa sih judulnya jadi Ghost Parade gitu? Kalau saya boleh bilang tuh 101 mitologi Indonesia yang akhirnya saya kumpulkan dalam satu game series adventure tadi, ternyata semua didominasi oleh hantu. Jadi siap nggak kita menghadapi hantu kita sendiri? Siap nggak kita menghadapi storytelling bangsa kita sendiri? Di mana Indonesia sendiri itu kebanyakan, bahkan orang Indonesia sendiri itu salah satu hal yang saya alami ketika saya mau ke San Francisco waktu itu, sama waktu itu dibawa Backcraft sebagai Indonesian Ambassador juga. Nah, di situ itu semua orang itu menyarankan kepada kami untuk tidak hanya mencari publisher tapi juga menerima service. Karena kebanyakan itu semuanya bilang bahwa ya coba aja sih, cuman kita nggak yakin Indonesian content bisa dijual. This is for sure. This is a very hard moment buat kami yang waktu itu saya hampir nggak jadi berangkat gitu. Istilah itu kayak mental saya tuh jatuhnya tuh bahkan dari sini gitu. Nah tapi di situ akhirnya jadi fuel untuk saya pengen buktikan I'm going to put my best gitu. I'm going to put the best story gitu, dan I'm going to find the best publisher for this baby gitu. Dan itu yang akhirnya kalau saya bilang saya sengaja tetap pertahankan judulnya tuh Ghost Parade, karena itu kalau dari semestanya cerita tentang si Suri, karakter utamanya, itu adalah fase pertama yang dia itu sebenarnya representatif dari Dewi Serinya Indonesia gitu. Itu adalah fase pertamanya yang saya ingin Indonesia hadapi ketakutanmu sendiri terhadap kontenmu sendiri. Kenapa Indonesian storytelling nggak kuat? Bukan nggak kuat, Indonesia tuh nggak confident sama ceritanya sendiri. Yang ada adalah orang luar yang mau mengadaptasi itu. Itu juga hal yang sama yang saya rasakan. Kayak awal-awal saya nge-develop game itu, termasuk beberapa teman-teman lain yang saat itu sangat cinta lokal konten gitu. Waktu itu ada juga Inheritage itu. Waktu itu saya masih kuliah S2. Inheritage nama game itu sudah in development by Tinker Games waktu itu. I'm quite a big fan because it's amazing ideas, amazing mission gitu. Tapi memang saat itu tuh kayak kalau nggak bawa konten luar kayak harus ada night European night-nya, harus ada wizard. Why don't we call it even Wicca? We have Wicca, we have dukun and shaman and everything gitu kan. Ya itu tuh kayak nggak seksi gitu to be a game contents gitu by Indonesian sendiri. Yang ternyata faktanya nggak kayak gitu. Orang luar itu termasuk mitra-mitra saya, guru-guru saya, mentor saya, itulah yang sebenarnya mereka lihat dari Ghost Parade dan kenapa mereka pengen lakukan itu gitu. Mereka pengen bantu saya, dan sebenarnya itulah ketakutan yang saya bilang itu tadi. Satu, kreator itu dalam kondisi yang tidak bisa fokus untuk mengulik dan mencari dan belajar. Ketika dia sudah belajar baru dia menghargai. Ketika dia sudah menghargai baru dia bisa bangga sama karyanya sendiri gitu. Yang kedua adalah pemerintah itu harus bisa melihat ini sebagai potensi tapi juga bisa mengembangkan ke tempat yang tepat gitu. Entah itu wadah untuk
sekarang udah mulai banyak gitu. It's far thousand times better than our times, our hot times, baby. Ya gitu kan, jauh banget teman-teman. Mungkin dari Katapel juga udah ke sana, dari Bekraf juga ke sana, dari Kemenparekraf, kemudian Kementerian Perdagangan juga sudah mulai melihat gitu kan. Dan itu sebenarnya apa ya istilahnya itu titik yang sangat bagus momentumnya. Apalagi saat ini tuh kita terdampak pandemi paling parah, tapi kita punya potensi loh. Nah, gimana nih cara nge-unveil-nya? Gitu. Kalau dari kita sendiri tuh kita ngebayangin ekosistemnya itu, game tuh sebenarnya iklan. Iklan buat para kreator ini goes global gitu. Imagine ya kayak itu tadi kayak Jasmine cerita tadi kan, mereka udah suka sama iklannya, mereka udah suka sama ininya, ya mereka akan beli apapun itu gitu kan. Merchandise-nya, bahkan siap visit ke Indonesia. Finalnya mimpinya itu gitu. Oke, aku kan sadar bahwa Jasmine dan Aziza mungkin ketika berkolaborasi untuk bikin Jibaku, mungkin itu adalah salah satu upaya untuk membuat apa ya, untuk kickstart something. Let's try to create an example to create a better ecosystem. Pertanyaanku untuk Jasmine, how are you going to start that? Gitu, maksudnya bagaimana kalian di Jibaku akan memulai usaha untuk bikin ekosistem yang sehat ini? Gimana ya? Itu pertanyaannya kayak ngasih kita tanggung jawab untuk kayak seluruh Indonesia ekosistemnya in your hands gitu. Dengan kita adalah dua orang yang lagi cewek-cewek gitu. Tapi ini adalah first step yang kalau menurutku ya, kita membuat game aja itu udah menjadi satu first step yang krusial banget. Dan kita memperlihatkan nih kepercayaan diri kita atas karya kita, atas story kita untuk dirilis secara global, insya Allah, amin ya ke depannya. Amin. Jadi harapan terbesarnya kita sih adalah orang Indonesia, seperti yang tadi Aziza bilang, orang Indonesia kalau bangga sama karya sendiri, maka in the end of the day, akan ada banyak karya-karya lain yang follow through. Akan ada orang luar yang ngelihat ke dalam Indonesia, orang Indonesia ngelihat ke dalam Indonesia, apa yang terjadi. Investor nggak akan punya satu standar doang, kayak, yang bagus tuh yang followersnya banyak, yang bagus tuh yang ala-ala mohon maaf dan batin sinetron yang setiap hari ada episodenya gitu, dan itu yang money making gitu. Tapi apakah itu international standard? Karena yang kita ingin achieve kan bukan soal kita cuman ya money making is also one of it ya, karena kita pastinya nggak bisa hidup dari kalau nggak ada duit gitu. Tapi dan of the day kayak apakah mungkin ini ego kita juga ya sebagai seorang kreator, apakah kita akan feel satisfied bikin karya yang mediocre dan udah pernah dibuat hanya untuk dapat uang, atau apakah kita akan risk it all, kita buat something yang akan massive, magnificent, insya Allah amin, dan dirilis keluar, walaupun risknya juga gede, tapi juga ketika kita sukses, insya Allah amin, juga return-nya akan besar. We are gamblers in a way, but also we are pioneers that try to pave the way gitu. Dan menurutku kayak our first step itu adalah the first step towards creating a better ecosystem gitu ya. I mean, aku sebagai kreator aja, aku ngerasain sendiri di sini mungkin orang standarnya yang bagus tuh A, B, C ya. Salah satunya tadi aku bilang followersnya banyak gitu. Dan gambarnya tuh harus yang detail kayak manga, nggak bisa kayak yang di belakang ini nih, yang bulat-bulat gitu. Tapi pas aku jadi salah satu representatif Indonesia, Chosen IP Indonesia di Shanghai sama Hong Kong, mereka nggak lihat followersku berapa. Mereka ngelihat ceritaku itu soal apa, mereka ngelihat, mereka resonate nggak dengan karakternya, mereka ngelihat, mereka suka nggak, what kind of emotion yang terjadi ketika orang-orang ini melihat ke karakter-karakter dan narrative storytelling kita. Itu adalah international standard yang menjadikan kenapa di luar ekosistemnya bisa segitu flourishing-nya untuk kreator. Gitu. Iya, bikin iri ya. Maksudnya aku nggak percaya kalau misalnya YouTube grafiknya harus oke biar orang hook, maksudnya orang. Nah itu Among Us grafisnya begitu doang,
Orang sebenarnya storytelling. Apakah orang-orang itu bisa relate dengan konten kalian atau enggak gitu loh? Yes. Aduh, waktunya tinggal dikit lagi. Tapi ini aku sebenarnya masih punya banyak pertanyaan. Aku bikin pertanyaan quick fire aja deh. Misalnya gini. Untuk menembus beberapa untuk makin memperkenalkan API konten Indonesia, sebetulnya upaya ini mungkin nggak sih? Kita udah pernah lihat dulu di Arena of Valor itu ada karakter Wiro Sableng, original karakter from Indonesia, dia masuk MOBA. Arena of Valor atau Kings of Glory itu kan nomor 1 di mobile gaming. Revenue-nya belum ada yang bisa menumbangkan. Aku lupa angkanya, tapi dia nomor 1 itu kan. Yes. Apakah memungkinkan misalnya karakter dari Suri Universe misalnya itu di crosskan kan, misalnya ada dipakai skin di game lain, Suri kan ada possibility itu gitu. Misalnya Suri dipakai untuk skin karakter lain gitu kan. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang apakah aku tuh kadang-kadang mikirnya apa kalau misalnya pemerintah Indonesia lewat BUMN bisa sponsorin Rio Haryanto jadi pembalap Formula One misalnya. Kenapa nggak coba approach publisher game lain ini kita coba dong karakter nih, kami punya karakter yang oke nih, gamenya oke nih, game Suri, Ghost Barret udah go internasional, bisa nggak kita kolaborasi? Tapi nggak cuma dari developernya yang maju sendirian gitu loh. Betul, harus dari pemerintah langsung. Gitu kan. Setuju nggak dengan sentimen bahwa sebetulnya pemerintah kita aku menduga jangan-jangan pemerintah kita tuh nggak punya blueprint yang bisa continue gitu loh. Ganti pemerintahan, ganti menteri, ubah programnya. Mereka bikin lagu, bikin lagi. Itu setuju nggak dengan sentimen kayak gitu misalnya? Saya setuju banget. Karena istilahnya gini, game aja development 4 tahun gitu kan. Nah, terus bisa kayak satu game develop 4 tahun, ganti pemerintahan, supportnya udah beda lagi. Kayak kita ngerasain ini banget ya ketika kayak sesuatu institusi yang sudah biasa nge-support kita sudah rely ke situ. Sementara itu kalau udah masuk fase development, belum kalau misalnya fase growing as creator ya waktu juga nggak sebentar kan ya gitu untuk dia bisa bikin formula as creator. Nah itu makanya kayak ya memang seharusnya itu harus ada satu pakem gitu yang tidak berubah gitu, yang akan terus begitu, yang dibuat di pemerintah juga. Termasuk salah satunya tadi Jepang itu kalau misalnya masukin konten dari luar harus localize sama kreator lokalnya gitu kan. Nah, kayak, harusnya ya. Betul. Jadi ya harusnya tuh kayak entah itu Arena of Valor, entah itu Mobile Legends dan sebagainya, at least mereka harus bawa IP kreator Indonesia itu ya berapa persen dari karakternya lah di situ ada di situ. Gitu. Apalagi mereka sudah istilahnya Indonesia itu sudah jadi tuan rumah yang baik lah kalau saya bilang kan untuk game markets gitu. Nah ini yang sebenarnya timbal balik yang kita harapkan, dan dari situ juga harapannya kreatornya bisa growing dari situ. Mungkin bisa dibayangkannya juga kayak mungkin selama ini yang dianggap berharga itu barang-barang fisik ya, soalnya kan IP itu kreasi ini tuh intangible asset gitu. Tapi mungkin pemerintah bisa kita ajak untuk dengan mempunyai mindset baru di mana oil itu suatu hari nanti akan habis, tapi ide dan cerita itu tidak akan habis. Dan mungkin itu yang banyak orang lupakan, sumber daya alam itu bisa kita habis dan untuk kedepannya akan terlimitasi lagi. Tapi sumber daya manusia dengan otaknya yang limitless ini akan menjadi salah satu sumber GDP pemasukan negara paling tinggi juga yang bisa jadi sumber utama gitu. I mean, Jepang sumber daya alamnya kan terus sedikit ya. Wow, gitu. Dan imagine, we dan mereka have gempa beberapa tahun sekali. Gempa, tsunami gitu kan, ini kayaknya udah ya udah deh gitu. Kita tuh kayak panik banget gitu kan. Sementara bayangin kayak kita aja tuh dari dialek aja, ini kalau dari dialek aja tuh kayak bahasa tuh kita berapa ratus bahasa. Satu bahasa pasti punya minimal satu legenda. Bayangin berapa IP potensi yang kita bisa punya dan kita bisa
jadiin ini kok kita bisa nembus standar global tadi. Itu ya makanya saya bilang nggak mungkin selamanya oke sekali-sekali mungkinlah Ghost Parade itu agak berhasil walaupun kita tukang nasi goreng gitu ya. Tapi masih ada dibantu sama chef-chef yang udah ngelewatin kelasnya Master Chef gitu kan. Gitu. Jadi Tapi kan lucu nggak kali ya. bisa selamanya. Iya, maksudnya aku tuh dulu ini loh, maksudnya ngomongin soal lokalisasi dulu aku kayak misalnya dulu Yaya Ruhian sama Iko Uwais ikutan main di Star Wars. Coba kalau dialognya dulu pakai bahasa Sunda. Ya kan? Orang-orang ya main film di Star Wars dialognya kayak kenapa harus itu gitu? Pakai bahasa Sunda aja. Kenapa harus create apa? New language. Kenapa nggak pakai bahasa Sunda aja gitu kan? Kocak. Iya, pasti Aimannya kebetulan kan itu yang punyanya kan orang sana kan. Iya. Orang sana. Jadi kita harus ngikutin agenda mereka. Nah, sekarang gimana caranya kita sebagai orang Indonesia punya agenda sendiri, punya teritori sendiri. Betul. Kalau perlu Star Wars yang kita tarik ke sini ya. Bikin nih kayak gini gitu. Kalau ya kan kemarin misalnya kalau Star Wars itu kan kemarin mereka bisa approach itu bikin seri animasi sendiri yang Vision itu animator Jepang. Ya mungkin nanti kalau misalnya mereka bikinlah game di sini pakai kreator-kreator Indonesia gitu kali ya. Mimpinya kan. Betul, mimpinya itu banget. Gitu. Aku punya pertanyaan terakhir nih buat Azizah. Waktu kalian game itu game dipublish oleh didistribut oleh Axis itu siapa yang approach? Apakah kalian approach sendiri atau mereka they come to you, hey, your game is cool, how about we help you to expand it, gitu, gimana? Kita approach sendiri dan prosesnya panjang banget. Itu yang saya bilang di sini kita tuh masih sangat butuh bantuan pemerintah. Kayak di Korea itu ada KOKA gitu kan, Jepang juga ada. Dan kita tuh proses approach ini tuh jadi gini. Ketika kita sudah sampai di level situ, itu tuh it's not only about your product is good or not, tapi konsistensi, komitmen, sama trust gitu. Jadi mereka put faith nggak sama kita. Kita pun di sini ya satu yang kalau saya bilang sih kalau misalnya orang niatnya baik, insya Allah baik selalu gitu ya. Saya terharu banyak kayak ya kalau saya bilang banyak keajaiban lah ketika kita bikin Ghost Parade itu kayak baru pameran dengan game yang dirilis di develop 3 hari sebelum berangkat ke Singapura. Wow. Iya. mental Indonesia makin mepet makin Yahut. Iya, itu sebenarnya kelebihan loh, gitu kan. Makin mepet makin maknyos idenya gitu. Nah, tapi kita baru 3 hari develop, kita bawa ke situ dengan game yang istilahnya kalau saya bilang wah hancur banget lah, jelek banget lah gitu kan secara development ngebug. Tapi di situ itu tadi orang ngerasa resonate nggak sama karyanya gitu kan. Dari kita pameran itu sampai udah kayak antrian beras, kalau saya bilang kan udah kayak ini sembako 3 hari orang tuh bisa balik lagi itu kan main ke tempat kita. Dan akhirnya di situ saya ketemu sama mentor saya yang dari Ubisoft gitu, Simon Mackenzie dan Kurt McClung gitu kan, dan kita sampai hari ini termasuk yang bikinin yang di belakang ini juga. Nah terus nah itu tadi yang sampai termasuk kayaknya karya yang kita juga loh. Aminin. Amin. Gitu. Nah, ada banyak orang luar biasa yang join di sini. Dan termasuk sampai kita ketemu sama Axis gitu kan. Sebelum Axis itu kita di-approach dulu oleh publisher regional Europe-nya gitu. Itu tahun 2017. Kita akhirnya sama Axis waktu kita bareng sama Backcraft, ya akhirnya mereka put faith di situ dengan kita yang dari negara antah berantah, nggak pernah bikin gitu, nggak pernah ini develop game sebelumnya, dan itu karya pertama, mereka put faith on that, bawa sampai level global gitu. Nah itu yang sebenarnya we really need so much help in here. Bukan nggak bisa, bisa gitu. Dan itu aku punya harapan pada Jibaku agar apa ya, at least you guys, I believe in woman power, both of you. Maksudku apa, we have to start something. Maksudnya aku sih punya harapan besar ke Jibaku ya. Oke, mungkin orang di sini udah ada Aziza, udah ada Jasmine yang bisa. Oke, let's show you, let's learn together, let's show you the ropes on gimana sih success story-nya Aziza kan bisa menginspirasi, dan itu mungkin akan dijadikan apa ya, kayak kayak inilah
Oke, ini kita punya manualnya nih di Baku gitu. Ayo kita sama-sama belajar loh. Makin banyak yang gabung. Kemarin aku juga lihat tuh banyak, udah banyak itu kayaknya list yang di-include di Jibaku kayak komik gak jelas. Terus kemarin juga ada punya Aziza. Terus aku inget lagi yang komik kakek-kakek Sunda itu apa ya? Aku lupa. Liar. Ya, aku lihat, aku seneng banget. Sayangnya, aduh, waktu kita udah mau habis. Aku mau bikin closing. Saya mau bikin closing sedikit. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memulai. Jadi nggak ada alasan lagi. Saya merasa nggak ada alasan lagi untuk nggak memulai. Seperti tadi diskusi kami bahwa storytelling jadi salah satu elemen yang penting. Dan teman-teman seharusnya nggak perlu ragu lagi. Ada berbagai macam banyak platform untuk showcase your talent, showcase your IP. Bisa bikin mulai teman-teman bisa mulai bikin comic strip di Instagram atau publish karya kalian di Line Webtoon. Dari situ bangun audience, dengerin feedback dari mereka, komentar-komentar mereka di kolom Instagram atau feedback, dan saya punya harapan besar. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Indonesia punya potensi sangat-sangat besar untuk create something, dan nggak cuma jadi penikmat karya-karya game dan pemain aja, kita juga bisa jadi developer, bisa contribute something. Siapa tahu nanti the next Final Fantasy, the next huge hits will come from Indonesia. Amin. Saya Yani Kurniawan bersama Aziza dan Jasmine mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman yang mendengarkan kami sampai di akhir sesi ini. Semoga teman-teman selalu sehat, kita bersama-sama bisa melewati pandemi ini, dan sukses terus untuk gaming Indonesia. Terima kasih. Thank you semuanya. So much. Thank you so much, Mas Yani. Thank you so much, Jasmine. Wish the best for us. Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by Brimo. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah,
Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah